Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Perkenalkan, nama ibu Indah Puji, ibu wali kelas 3E. Sudah siapkah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kita siapkan pensil dan buku paketnya. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang subtema 1 dengan judul menyayangi tumbuhan ya. Materi pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah simbol dan lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Yang kedua tentang dongeng. Yang ketiga tentang sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Yang keempat pola irama dalam lagu. Dan yang terakhir adalah gerakan non-lokomotor. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui simbol dan lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Yang kedua, siswa dapat membaca, menceritakan, dan menuliskan pesan moral dan watak dongeng yang didengar. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui dan menyelesaikan sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Yang kelima, siswa dapat mengetahui pola irama dalam lagu Lihat Kebunku dan Pepaya Mangga Pisang Jambu. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui dan mempraktekkan contoh gerak non-lokomotor. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang dongeng. Pasti semua sudah tidak asing lagi mendengar kata dongeng ya, atau bahkan ada yang sudah punya banyak koleksi buku dongeng di rumah ya. Nah, dongeng, apa itu dongeng? Dongeng artinya cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Nah, fungsi dongeng adalah untuk menyampaikan ajaran moral, mendidik, juga menghibur. Nah, jadi pengertian dongeng dan fungsi dongeng ini bisa anak-anak ibu baca di halaman 6 ya. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada dongeng. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok dalam sebuah cerita. Nah, yang kedua ada tokoh. Apa itu tokoh? Ya, tokoh adalah pemain dalam sebuah cerita. Pemainnya ya, pemerannya. Nah, yang ketiga adalah penokohan. Berbeda dengan tokoh. Kalau tokoh tadi pemain, kalau penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh atau pemain dalam sebuah cerita. Nah, yang keempat ada alur. Alur adalah jalan sebuah cerita. Yang kelima ada latar. Latar adalah berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Nah, jadi
unsur-unsur dongeng itu ada 6 ya. Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga penokohan, yang keempat alur, yang kelima latar, dan yang terakhir adalah amanat ya. Ingat-ingat ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Nah, di buku sudah ada sebenarnya ya. Nah, di sini Ibu meminta kalian semua untuk membaca dongeng yang berjudul Kisah Pohon Mangga dan Pohon Tomat. Nah, dongeng ini ada di halaman 3 sampai halaman 4 ya. Silakan dibaca. Nah, setelah kita membaca dongeng yang dengan judul Kisah Pohon Mangga dan Pohon Tomat, sekarang kita akan mencari unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tersebut. Nah, yang pertama tadi ada tema. Nah, tema dari kisah pohon mangga dan pohon tomat, temanya tentang apa? Nah, temanya tentang penyesalan. Yang kedua adalah tokoh atau pemain. Nah, tokoh atau pemain ini dalam dongeng kisah pohon mangga dan pohon tomat tadi ada siapa saja tokohnya? Coba sebutkan. Ya, ada pohon mangga, ada pohon tomat, dan ada pohon beringin. Nah, yang ketiga adalah penokohan. Penokohan tadi berbeda dengan tokoh ya. Kalau penokohan ini sifat atau watak. Nah, di sana tadi ada tokohnya, ada pohon mangga. Pohon mangga mempunyai sifat yang bagaimana? Iya, pohon mangga mempunyai sifat yang iri dan sedih ya, sedih. Terus kemudian pohon tomat. Pohon tomat mempunyai sifat yang bagaimana? Nah, pohon tomat ini di dalam dongeng tersebut mempunyai sifat yang sombong dan suka pamer. Coba apa yang dia pamerkan? Nah, yang dia pamerkan kepada pohon mangga adalah meskipun pohon tomat itu masih kecil atau pendek, tidak sebesar pohon mangga, tapi dia sudah berbuah. Buah tomatnya banyak. Nah, itu yang dipamerkan oleh pohon mangga. Nah, kemudian pemain yang terakhir adalah pohon beringin. Nah, penokohan dari pohon beringin ini mempunyai sifat yang bagaimana? Iya, sifat atau watak dari pohon beringin ini adalah bijaksana. Nah, yang keempat alur atau jalannya cerita ya. Alurnya bagaimana? Iya, alurnya maju. Dari mulai pohon itu kecil sampai dewasa, sampai besar dan sampai akhirnya mati. Nah, kemudian nomor 5 adalah latar. Latar atau waktu tempat kejadian. Nah, di mana tempatnya? Di perkebunan atau di ladang. Nah, yang terakhir adalah amanat. Unsur-unsur dongeng. Yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat apa? Pesan dari dongeng kisah pohon mangga dan pohon tomat tadi, apa pesannya? Iya, setiap tanaman mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tidak boleh bersikap sombong dan iri terhadap tanaman yang lainnya. Nah, demikian tadi adalah unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng kisah pohon mangga dan pohon tomat. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar apa saja? Wah, ada macam-macam buah dan sayur. Ada pohon. Kemudian ada bunga. Nah, dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi ada buah-buah, ada macam-macam buah dan sayur, pohon dan bunga ini mempunyai manfaat ya.
dari 4 tampilan gambar tadi mempunyai beberapa manfaat. Nah, manfaat tumbuhan ini bisa anak-anak Ibu baca di halaman 22. Nah, manfaat tumbuhan apa saja yang ada di sana? Ya, yang pertama sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Contohnya sayur dan buah-buahan. Manusia makan sayur, manusia makan buah. Hewan juga ada yang makannya sayur dan buah. Nah, yang kedua, manfaat tumbuhan yang kedua sebagai bahan baku minyak wangi. Nah, contohnya bunga mawar, bunga melati, bunga lili, dan lain-lain. Masih banyak jenis bunga yang ada di sini di sekitar kita ya. Nah, yang ketiga adalah manfaat tumbuhan yang ketiga adalah sebagai bahan bangunan atau bahan furnitur. Nah, kayu digunakan sebagai bahan bangunan. Contoh, nah di rumah kalian kira-kira apa ya yang perabotannya terbuat dari kayu? Iya, ada meja, ada kursi, pintu, jendela, lemari, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat, manfaat tumbuhan yang keempat adalah sebagai bahan baku pakaian. Contohnya adalah pohon kapas. Nah, pohon kapas itu menghasilkan pohon kapas itu menghasilkan kapas. Nah, dari kapas-kapas tadi setelah dikumpulkan, dipanen, dikumpulkan, kemudian akan dipintal. Nah, kemudian menjadi sebuah serat-serat benang. Nah, nanti dari benang diolah akan menjadi kain. Nah, kain nanti setelah dijahit akan menjadi sebuah pakaian yang biasa kita pakai. Nah, berbicara tentang pohon kapas, ternyata Pak Rudi itu mempunyai 12 pohon kapas. Pak Edi juga mempunyai 11 pohon kapas. Nah, jumlah pohon kapas Pak Edi dan Pak Rudi adalah berapa yuk? Nah, pohon kapas Pak Rudi kita jumlahkan dengan pohon kapas Pak Edi, ya. Nah, Pak Rudi mempunyai 12 ditambah dengan 11 punya Pak Edi. Nah, 12 ditambah 11 sama dengan 23. Nah, dalam bentuk lain, kalau tadi Pak Rudi terlebih dahulu, nah yang kedua ini kita dahulukan Pak Edi. Nah, pohon kapas Pak Edi ditambah dengan pohon kapas Pak Rudi. Pohon kapas Pak Edi 11, pohon kapas Pak Rudi 12. 11 ditambah 12 sama dengan 23. Jadi 12 ditambah 11 sama dengan 11 ditambah 12. Hasilnya sama-sama 23. Nah, contoh penyelesaian penjumlahan di samping adalah menjelaskan tentang sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan. Nah, ini ada bisa kita hafalkan rumusnya. Ya, A ditambah B sama dengan C. Atau B ditambah A sama dengan C. Nah, A tadi kita contohkan sebagai Pak Rudi, B kita contohkan sebagai Pak Edi, C adalah hasil dari keduanya yaitu 23. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua kita dari B dulu. Nah, kalau tadi yang pertama dari Pak Rudi, yang kedua dari Pak Edi. B ditambah A sama dengan C, ya. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A dengan hasil yang sama. Diingat-ingat ya. Nah,
keterangan ini atau penjelasan ini bisa anak-anak Ibu baca kembali di halaman 7. Nah, supaya anak-anak Ibu semua lebih mudah memahami, anak-anak Ibu semua bisa mengerjakan latihan yang ada di buku paket tematik di halaman 8. Nah, dikerjakannya di buku paket saja ya. Nah, kemudian Ibu kasih tugas lagi, mengerjakan ayo berlatih, tapi di halaman 20 ya. Di halaman 20 dan dikerjakannya di buku tulis atau buku tugas. Nah, sekarang tadi kita sudah berhitung, sekarang kita akan bersenang-senang dengan menyanyi ya. Nah, kalau kita mau menyanyi itu kita harus tahu irama dalam sebuah lagu yang akan kita nyanyikan. Nah, pengertian pola irama dalam lagu. Pola irama dalam lagu adalah panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu. Nah, pola irama ini berjalan sesuai dengan birama. Nah, birama itu apa? Ya, birama adalah kuat dan lemahnya nada dalam sebuah lagu. Nah, di sini pola irama ini dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama pola irama cepat. Yang kedua pola irama sedang. Yang ketiga, pola irama lambat. Nah, pola irama cepat itu biasa disebut dengan allegro. Kalau pola irama sedang disebut dengan andante. Kalau pola irama lambat disebut dengan largo. Nah, contoh pola irama dalam sebuah lagu ini ada di halaman 9 dan halaman 16. Di halaman 9 ada lagu dengan judul Lihat Kebunku. Nah, pasti udah hafal semua. Nah, lagu Lihat Kebunku ini diciptakan oleh Ibu Sud. Ya, penciptanya adalah Ibu Sud. Pola iramanya 4/4 atau andante atau apa? Iya, sedang. Nah, di halaman 16 ada lagu dengan judul Pepaya Mangga Pisang Jambu. Nah, Pepaya Mangga Pisang Jambu ini penciptanya adalah Adi Karsa. Pola iramanya sama 4/4 atau sedang atau istilahnya andante. Nah, supaya kita bisa semakin bersenang-senang, tidak terlalu tegang saat belajar, kita bernyanyi dulu bersama-sama. Oke? Setiap hari lalu ku siram
menyanyi, tadi sudah berhitung, sudah menyanyi. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan kondisi tubuh yang sempurna. Salah satu upaya merawat tubuh adalah dengan berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga itu banyak sekali ya manfaatnya. Di antaranya adalah 1. Tubuh menjadi sehat dan kuat. 2. Dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Melancarkan peredaran darah. 4. Jantung menjadi sehat. 5. Mencegah obesitas atau kegemukan. Yang keenam, meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Nah, itu tadi manfaat olahraga. Ya, dan masih banyak lagi manfaat olahraga yang tidak Ibu sebutkan di sini. Nah, anak-anak Ibu bisa membaca kembali supaya lebih jelas penjelasan dari Ibu tadi. Bisa membaca kembali di halaman 15 ya. Nah, berolahraga itu dapat dilakukan dengan gerakan sederhana. Tidak perlu berolahraga yang berat-berat ya. Bisa dengan gerakan yang paling sederhana. Salah satu contohnya adalah gerakan membungkuk, gerakan menekuk, dan gerakan memutar tangan. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Nah, gambar yang Ibu tampilkan ini adalah contoh dari gerak membungkuk. Nah, cara-cara melakukan gerak membungkuk ini bisa anak-anak Ibu baca di halaman 15. Kemudian yang kedua ada gerak menekuk. Nah, tahapannya sama ya, masih sama di halaman yang sama, yaitu halaman 15. Perhatikan gambarnya. Jadi gerakan yang pertama itu berdiri ya, berdiri, kemudian kakinya sedikit ditekuk. Nah, kemudian lama-lama diturunkan sampai seperti orang yang jongkok gitu ya. Nah, yang nomor 3 adalah gerak memutar tangan. Nah, gerak memutar tangan ini tahapannya atau cara-caranya ada di halaman 25. Silakan dibuka dan dibaca. Nah, kesimpulannya dari ketiga gerakan yang sudah Ibu paparkan tadi, gerakan tersebut disebut dengan gerak non-lokomotor. Apa itu gerak non-lokomotor? Ya, gerak non-lokomotor adalah gerakan manusia yang ditandai tanpa adanya perpindahan tempat. Jadi nggak berpindah-pindah ya, meskipun kita menekuk, kita nekuk, kita membungkuk, tapi posisi kita tetap di posisi awal. Posisinya tetap, kakinya tidak bergerak ya. Nah, kemudian selanjutnya simbol dan lambang negara. Negara Indonesia ya pastinya. Nah, yang Ibu tampilkan itu gambar apa? Iya, gambar burung Garuda. Nah, bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada di halaman 14. Nah, lambang sila pertama. Arti lambang sila pertama Pancasila. Nah, arti lambang pertama Pancasila adalah gambar bintang. Nah, warna hitam pada lambang bintang itu menggambarkan alam semesta. Warnanya hitam, itu artinya alam semesta itu gelap gulita.
Nah, kemudian lambang bintangnya yang berwarna kuning itu menggambarkan sebagai penerang di alam semesta, menerangi ya. Jadi warna kuning itu menerangi alam semesta yang tadinya gelap gulita. Nah, keterangan ini atau penjelasan ini bisa anak-anak Ibu baca di halaman 25. Nah, contoh pengamalan Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada di halaman 34. Contoh pengamalan Pancasila yang pertama adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersyukur atau mengucapkan terima kasih atas pemberian orang lain. Jadi kalau ada yang memberi kita sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Kalau seandainya kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, 3. Contoh pengamalan Pancasila sila pertama yang nomor 3 adalah berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang keempat, berbuat baik terhadap sesama. Yang kelima, merawat tubuh atau badan kita dengan berolahraga. Nah, yang keenam, merawat tumbuhan, hewan dengan sebaik-baiknya. Nah, alhamdulillah. Pembelajaran tema 2, subtema 1 dengan judul Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia telah selesai. Mudah-mudahan anak-anak Ibu semua mudah memahaminya ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah dan terus berdoa semoga keadaan ini lekas membaik supaya kita dapat bertatap muka kembali. Wassalamualaikum.